Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kembali lagi gua akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kabar pemain-pemain Manchester United. Pertama langsung saja, sebelumnya gue doakan ya Sobat Football United selalu sehat, selalu sekeluarga. Tolong doakan gue juga sehat-sehat selalu sekeluarga, semuanya aman-aman, semuanya sekeluarga juga ya. Untuk Sobat Football United tentu saja dimanapun lancar-lancar terus usaha positif dan juga rezekinya. Official nih, Luke Shaw akan tidak bisa ditampilkan di pertandingan pembuka karena ada cedera di latihan awal preseason. Dia ini sekarang bekerja keras untuk rehabilitasi dan baru bisa dilihat tersedia setelah international break. Wow, berarti tidak akan bisa tersedia dalam, gua nggak tahu, mungkin 1-2 bulan ya. Kondisinya Manchester United kembali akan tanpa bek kiri. Langsung aja gua komentari. Nah, ini ada Diogo Dalot, ada Nocer Mazraoui. Kemungkinan mereka akan mengisi posisi kanan dan posisi bek kiri. Akankah Manchester United mendatangkan bek kiri lagi? Itu juga merupakan sebuah kemungkinan sih menurut gua yang harus juga dilihat. Kenapa? Karena begini, Diogo Dalot dan juga Nocer Mazraoui walaupun bisa dimainkan di kanan maupun di kiri, tapi ketika mereka ini dimainkan secara bersama, satu di kanan satu di kiri, ya sudah, Manchester United tidak memiliki cadangan lainnya. Dan menurut gua ini situasi yang tidak bagus. Belum lagi kalau ada resiko-resiko mereka cedera ataupun harus absen, ini juga situasi yang tidak bagus. Manchester United menurut gua harus belajar dari apa yang terjadi musim lalu, bahwa ketika ada satu posisi yang ditempati bukan posisi terbaik seorang pemain, maka itu tidak bisa maksimal. Oleh karena itulah gue berharap Manchester United kalau harus mendatangkan satu pemain lagi, ada pemain misalnya kayak gelandang tengah ya, tapi juga bek kiri ini juga merupakan hal yang penting harus dicari. Tidak mesti mendatangkan pemain premium karena memang ada keterbatasan keuangan ya terkait dengan peraturan financial fair play dan juga PSR. Mungkin pemain-pemain gratisan menurut gue ini bisa dilihat sebagai opsi-opsinya. Tapi ini bukan kabar yang bagus ya cederanya Luke Shaw, dan belum pastinya Tyrell Malacia akan kembali ke Manchester United. Artinya kapan ya dia akan kembali. Dia pun juga masih rehabilitasi dan kemarin bahkan tidak terlibat sama sekali di preseason secara squad. Sekarang gua akan ke lini tengah. Manchester United ini disebutkan akan berusaha untuk mendatangkan seorang gelandang tengah, tapi disebutkan ada Toby Collier yang juga diperhatikan di sana ya terkait dengan kedatangan pemain tengah ini, di mana dihindari pemain yang baru datang tersebut akan menghalangi perkembangan dari Toby Collier. Manuel Ugarte dan juga Youssouf Fofana ini dilihat sebagai dua posisi, tapi harus dilihat juga situasi keuangan. Ya karena memang keduanya menurut gue memiliki harga yang cukup tinggi, terutama Manuel Ugarte. Nanti akan gue singgung lagi ya Manuel Ugarte, tapi gue ingin ke Jarrad Brandwaite dulu. Ini pemain disebutkan oleh Daily Mail masih sebagai target kunci untuk Manchester United. Everton ini 70 juta pounds inginnya. Manchester United tidak ada rencana untuk lebih dari 60 juta pounds. Sumber mengatakan kalau ini masih bisa saja terjadi. Gue tidak melihat seperti itu. Gue justru melihat dengan saat ini situasi di lini belakang, nampaknya untuk bek tengah tidak akan ada lagi penambahan ya. Kalaupun iya bukan kali ini, mungkin musim dingin ataupun bahkan baru tahun depan. Jarrad Brandwaite pemain berkualitas, tentu saja pemain unik, berkarakter juga. Tapi ya melihat keadaan saat ini menurut gue sudah tidak besar peluangnya. Untuk melepas pemain pun juga gua harapkan tidak terjadi ya. Mohon maaf kalau ada agak sedikit ribut. Tapi ya gua pikir kalaupun ya lini belakang tuh akan di sisi kiri, back kiri, bukan di back tengah lagi. Kembali lagi ke posisi back tengah tadi tentang Toby Collier ya, menurut gua ini merupakan opsi yang bagus, memang harus diperhatikan karena pemain muda butuh perkembangan, dia butuh bermain yang banyak juga. Kalau seandainya ada pemain yang akan menghambat perkembangan ya gue harapkan ini juga harus dipertimbangkan, karena Toby Collier gue melihat memiliki potensi yang cukup besar. Kembali lagi ke Manuel Ugarte. Di beberapa jam terakhir ini ada progres yang dibuat terkait dengan Manuel Ugarte ke Manchester United. Beberapa sumber yang dekat dengan pemain mengatakan kalau bahkan kesepakatan bisa terjadi di beberapa jam ke depan. Agen pemain Jorge Mendes dan juga Jorge Sijane ini
melakukan perjalanan ke Manchester hari ini untuk memfinalisasi kesepakatan. Ini menurut gue kesepakatan secara personal tidak ada masalah ya, tapi kan tentang klub ini. Oke, gue bacakan dari sumber-sumber yang lain nih, ada cukup banyak. Manchester United dan juga PSG dikabarkan semakin dekat untuk kesepakatan transfer Manuel Ugarte karena ada negosiasi di weekend kemarin. PSG ini merendahkan lagi angka yang diinginkan. Ugarte mendorong terus untuk keluar. Jorge Mendes bekerja di antara dua klub untuk mencoba dan memformulasikan kesepakatan. Jorge Mendes disebutkan oleh Fabrizio Romano berada di Inggris untuk berdiskusi terkait dengan Manuel Ugarte dengan Manchester United. PSG masih melihat Ugarte ini akan cabut. Manchester United butuh harga ya untuk diturunkan atau melakukan satu penjualan lagi. Kalau tidak sedemikian, mereka akan pindah ke opsi yang lebih murah. Luis Enrique disebutkan juga meninggalkan Manuel Ugarte dari skuad latihan PSG di pertandingan-pertandingan uji coba ya. Dan gelandang tengah ini bisa cabut sebelum deadline transfer. Tapi di sisi lain Manchester United juga disebutkan siap untuk melakukan tawaran penting terkait dengan pemain Monaco, Youssouf Fofana. Ya, AC Milan disebutkan sekarang ini posisinya jauh di belakang Manchester United di perburuan Youssouf Fofana. Manchester United disebutkan oleh Sky Sport ini sangat sabar terkait dengan Manuel Ugarte yang telah diproses cukup lama, sekitar 2 pekan setelah transfer window dibuka, bahkan dengan pengetahuan kalau PSG ini butuh menjual sang pemain. Dan sang pemain sendiri pun juga sangat ingin untuk pindah ke Old Trafford. Ya, terkait dengan Manuel Ugarte, menurut gue tadi Fabrizio Romano mengatakan hanya mungkin di 2 keadaan ya. Poinnya di situ sebenarnya apakah ada harga yang diturunkan atau ada pemain yang dijual. Untuk pemain yang dijual menurut gue peluangnya tidak besar secara ringan amatiran. Sempat dikabarkan Scott McTominay misalnya, tapi ya harga yang dipatok oleh Manchester United itu cukup tinggi dan Manchester United tampaknya tidak ingin menurunkan valuasi dari Scott McTominay yang juga dilihat merupakan anggota penting dari skuad ya, terutama untuk rotasi karena dia juga versatile, bisa ditempatkan di beberapa posisi tengah maupun juga depan bahkan ya. Lalu Casemiro, ketertarikan dari klub-klub yang dikabarkan minat Casemiro dari Saudi juga semakin turun. Christian Eriksen juga situasinya saat ini semakin tidak terdengar lagi ada klub yang berminat ya. Kemungkinan besar dia akan menjalani kontrak terakhir di Manchester United. Dari situ hanya ada kemungkinan kalau PSG mau merendahkan harga dan atau ada struktur pembayaran yang bisa diterima oleh Manchester United. Kalau itu tidak terjadi, ya opsi selanjutnya Manchester United juga sudah menyiapkan beberapa opsi yang lebih murah ya, seperti Sofiane Amrabat, Sander Berge, Youssouf Fofana. Walaupun tadi dikabarkan Manchester United berminat, tapi dari sisi harga pun juga seperti itu. Dia termasuk harga yang paling tidak lebih tinggi daripada Sander Berge dan juga Sofiane Amrabat ya. Walaupun tadi dikabarkan perburuan Manchester United ini lebih unggul atau terdepan dibandingkan dengan AC Milan, tapi gue menilai ya tetap harus ada struktur pembayaran ataupun keuangan yang dibahas di sana. Sementara waktu deadline ini juga semakin dekat, jadi semuanya harus bergerak nih secara lebih cepat dan tepat lagi. Sang pemain sudah memiliki kesepakatan dengan Manchester United ya, Manuel Ugarte. Ini menandakan lampu kuning bagi PSG. Artinya ketika PSG tetap ngotot ingin mempertahankan Manuel Ugarte ya, mereka mungkin harus siap dengan konsekuensinya. Mungkin sang pemain tidak 100% lagi di klub dan lain-lain, walaupun tentu saja ya dia pemain yang profesional juga, tapi fakta bahwa dia melihat dirinya sudah tidak lagi ada di PSG, bahkan sudah memiliki kesepakatan dengan klub lain, ini juga faktor yang harus diperhatikan oleh PSG. Gue sendiri memperkirakan sebelumnya ya, kalaupun memang Manuel Ugarte tidak bisa didatangkan, nampaknya Sofiane Amrabat memiliki peluang yang besar di sana. Tapi ketika ada situasi finansial misalnya yang bisa disepakati antara Manchester United dengan PSG, maka Manchester United hanya akan mendatangkan salah satu. Apakah itu Sofiane Amrabat atau Manuel? Tapi kalau seandainya bisa disepakati struktur finansial, Manuel Ugarte akan hadir di Old Trafford. Dan ini meninggalkan opsi-opsi lain, artinya Youssouf Fofana, lalu juga siapa tadi, Sander Berge, termasuk juga Sofiane Amrabat. Ya, gue melihat sebenarnya Sofiane Amrabat ini tetap merupakan salah satu opsi
di mana dia sudah punya pengalaman di Old Trafford di Manchester United, penampilan juga di paruh akhir musim lalu cukup bagus, puncaknya di final Piala FA. Hanya saja memang musim lalu dia mengalami kesulitan ya kan di Old Trafford, artinya cedera yang dialami oleh Sofyan Amrabat menghambat adaptasinya. Pun ketika dia bisa diturunkan, dia fit, dia dimainkan sering juga beberapa kali bukan di posisi terbaiknya. Ada konsep juga yang tidak jelas musim lalu ya, formasi 4-1-4-1, di mana saat ini dengan formasi 4-2-4, melihat apa yang ditunjukkan Sofyan Amrabat di paruh akhir musim lalu, kala itu Manchester United juga sering bermain dengan 4-2-4 ya kan, dengan false nine, dia tampil cukup oke. Dan ini membuktikan dia bisa nyetel di sana. Ya, mungkin ada banyak fans juga yang excited terkait dengan Manuel Ugarte. Gue sendiri melihat ada resiko tentu saja dengan mendatangkan Manuel Ugarte ya. Tapi ya gue percaya kalau seandainya memang tim rekrutmen Manchester United ini melihat itu merupakan sebuah opsi penting, opsi bagus, ya kenapa tidak untuk didatangkan. Kita lihat saja ya, ini akan semakin menarik mendekati akhir bursa transfer. Bagaimana Mursobat Football United, situasi akankah Manchester United berhasil mendatangkan Ugarte, atau justru opsi-opsi lain ini yang akan mendarat di Old Trafford, atau bahkan tidak ada sama sekali. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.